Halo guys, balik lagi sama aku Rika di cerita dari bangku kosong. Jadi hari ini aku bakal ceritain satu lagi kisah yang bikin merinding. Kalian dengerin aja ya ceritanya. Mudah-mudahan kalian terhibur. Jadi kalau kalian lagi dengerin ini sendirian, apalagi di kamar dengan lampu remang-remang, siap-siap aja ya. Tapi sebelum aku mulai, coba deh kalian jawab dulu pertanyaan ini. Kalau kalian nemu ada rumah dijual dengan harga murah banget, lebih murah dari harga pasaran, kalian bakal apa? A. Langsung beli mumpung murah. B. Tanya dulu, ada yang aneh nggak sama rumah ini? C. Langsung cabut, karena nggak mungkin rumah semurah itu nggak ada apa-apanya. Nah, ingat jawaban kalian ya, karena setelah kalian semua dengar cerita ini, mungkin kalian bakal mikir 2 kali kalau nemu rumah murah. Oke guys. Jadi ceritanya ada seorang cowok namanya Budi. Budi ini orangnya santai banget, gak percaya hal-hal mistis. Dia baru aja pindah ke sebuah rumah tua yang udah lama banget kayaknya kosong. Rumahnya tuh gede banget, tapi anehnya harga jualnya tuh murah banget. Lah coba itu siapa yang gak tertarik kan? Tapi pas dia mau tanda tangan kontrak, agen propertinya sempet nanya, "Mas, yakin mau sama rumah ini?" Budi nanya dong, "Kenapa emangnya Pak?" Agen itu diam sebentar, terus jawab pelan, "Soalnya gak ada yang pernah betah tinggal di sini. Tunggu, kalau kalian di posisi Budi, kalian bakal lanjut beli atau langsung cabut di notis kayak gitu?" Kalau Budi sih santai aja, dia malah ketawa, terus bilang, "Ah, saya kagak percaya begitu-begituan sih Pak." Akhirnya rumah itu resmi jadi milik Budi. Tapi guys, malam pertamanya di sana Budi udah disambut langsung aja nih sama kejadian. Tengah malam Budi kebangun gara-gara ada dengar suara langkah kaki kayak orang berjalan. Jelas banget kayaknya jalan di lantai atas. Tapi masalahnya, dia kan tinggal sendirian. Bentar. Di posisi kalian, apa yang bakal kalian lakukan? Kalau aku sih ya mending kabur. Tapi Budi, dia mikir, mungkin kayu rumahnya yang ketiup angin bunyi sendiri. Namanya juga rumah tua kan. Tapi tiba-tiba, duk! Suara itu berhenti pas banget di atas atap kamarnya. Dan detik itu juga, lampu kamar Budi berkedip-kedip, lalu mati. Paginya Budi penasaran. Dia coba naik ke lantai atas buat ngecek. Lantainya berdebu. Tapi yang bikin merinding, di atas debu itu ada jejak kaki kecil. "Loh, ini kan rumah kosong," kata Budi, "dari mana ada anak kecil? Terus kenapa ada jejak kaki ini?" Dia ikutin jejak kaki itu sampai ujungnya, dan jejaknya berhenti di depan sebuah lemari tua. Lemari itu udah berdebu, jelas banget udah lama gak dibuka. Tapi sebelum Budi sempat buka, gubrak, lemari itu bergetar keras sendiri. Kayak ada sesuatu yang mau keluar dari dalam. Di titik ini, kalau kalian jadi Budi, kalian bakal buka itu lemari atau langsung lari? Kalau aku sih udah pasti lari. Budi mundur pelan-pelan, tapi pas dia lihat pintu lemari itu, ada gambar sebuah foto keluarga. Terdapat seorang ayah, ibu, dan anak kecil. Tapi wajah anak kecilnya dicoret pakai tinta merah. Budi akhirnya mulai coba tanya-tanya ke tetangga sebelah. Ada sebelah rumahnya namanya Pak Jono, orang tua yang udah lama tinggal di situ. Saat Budi berkenalan dan menyebut bahwa dia yang tinggal di rumah sebelah itu, ekspresi Pak Jono langsung berubah. Saat Budi menyampaikan maksudnya datang menemui Pak Jono, "Mas Budi, itu rumah dulunya punya keluarga Pak Tono. Namun mereka mengalami musibah kecelakaan dan anaknya yang bernama Raka menghilang. Nggak pernah ditemukan." Jadi gini guys ceritanya. Dulu keluarga ini sedang liburan debgan mengendarai mobil. Lalu saat menghindari sebuah truk yang berjalan lambat, Pak Tono bantir setirnya, namun ternyata dari arah berlawanan ada sebuah bis yang berjalan ke arahnya. Akhirnya Pak Tono kehilangan kendali dan akhirnya mobil Pak Tono masuk jurang. Mereka sekeluarga meninggal di tempat. Namun anehnya hingga sekarang jasad anaknya menghilang tidak ditemukan di lokasi kejadian. Sejak saat itu rumah mereka kosong. Ada adiknya Pak Tono tadinya yang menempati rumah mereka. Namun setelah menikah dia ikut tinggak bersama suaminya. Dan rumah itu terbengkalai. Tapi beberapa bulan kemudian, mulai bermunculan kejadian-kejadian aneh. Dek tetangga sini sering ngedengar suara langkah kaki anak kecil dari lantai atas.
Kadang juga ada suara anak kecil menangis. Dan lemari itu juga suka kebuka sendiri. Pak Jono sempat bilang ke Budi, "Mas, kalau malam dengar suara anak kecil, diamin aja, jangan dibalas. Jangan diajak ngomong." Malam itu, Budi ngerasain susah banget buat tidur. Dan lagi-lagi, tok, tok, tok. Langkah kaki anak kecil lagi mulai terdengar. Budi nyoba diemin. Dia ingat akan pesan Pak Jono. Tapi tiba-tiba, ada suara kecil di dalam kamarnya. "Om siapa? Kenapa Om ambil rumah aku?" Deg jantung Budi serasa mau copot. Itu suara anak-anak. Tapi ini ada di dalam kamarnya. Budi buru-buru nyari handphonenya dan langsung nyalain senter. Cahaya senter menyorot ke semua sudut kamar. Dan di sana ada anak kecil berdiri membelakanginya. Bajunya kotor, rambutnya acak-acakan. Budi nggak bisa bergerak melihat hal itu. Perlahan, anak itu memutar badannya. Dan begitu wajahnya terlihat, mukanya banyak luka. Bercak-bercak noda merah. Dan matanya menyeramkan. Saat itu juga, lampu di kamarnya mati. Gelap. Dan Budi yang gak kuat melihat pemandangan itu akhirnya pun pingsan. Paginya, Budi ditemukan tetangganya tergeletak di luar rumah. Dan malam itu juga, dia pergi tanpa berpikir panjang. Dan Budi menjual rumah itu kembali. Sampai sekarang, rumah itu akhirnya masih kosong. Orang-orang yang lewat katanya suka dengar suara langkah kaki berlari-lari di rumah itu. Dan kalau kita berdiri lama-lama di depan rumah itu, terus lihat ke jendela lantai 2, kita bakal ngelihat bayangan kecil berdiri di balik kaca. Diam, kayak menunggu penghuni baru. Jadi guys, jadi siapa di sini yang masih berani beli rumah murah? Nggak semua rumah murah begini loh ya. Pastiin kalau rumah itu nggak angker juga guys. See you next time guys. Sampai jumpa di cerita berikutnya.